Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Juwita dari program studi PAUD. Yang terhormat Bapak Setiabudi Daryono MSc dan teman-teman yang saya banggakan. Ya teman-teman, pernah nggak sih kita bertanya dari mana kita mengambil pedoman hidup dan aturan syariat Islam itu? Jawabannya terletak pada kajian kita hari ini mengenai Mashadir Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. Mashadir al-Ahkam ini adalah pondasi utama atau rujukan para ulama dalam menetapkan hukum. Pada tugas temu 7 ini kita akan mengupas tuntas 4 sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, yaitu yang pertama Mashadir Ahkam. Mashadir Ahkam ini adalah istilah modern yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang formal, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar dalam penarikan atau penerapan hukum-hukum dalam syariat Islam. Istilah ini digunakan untuk membedakan sumber-sumber material dan sumber hukum formil, meskipun istilah ini tidak dikenal pada masa ahli hukum klasik yang umumnya digunakan istilah al-adilah al-syariah, atau singkatnya yaitu Mashadir Ahkam itu adalah landasan atau sumber-sumber utama dari mana hukum Islam diturunkan dan ditetapkan. Sumber-sumber yang disepakati yaitu yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Baiklah, untuk sumber yang pertama yaitu Al-Quran, yaitu sumber utama dan yang paling tertinggi. Adapun definisinya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan yang membacanya bernilai ibadah. Untuk kedudukannya yaitu sumber hukum primer dan yang tertinggi di dalam Islam. Untuk kandungan hukumnya di sini ada hukum itikadiyah yaitu keyakinan, ada hukum kulukiyah atau akhlak, hukum amaliyah, perbuatan yang terbagi menjadi hukum ibadah, misalkan sholat, terus puasa. Untuk hukum muamalah yaitu misalkan jual beli, warisan, dan pernikahan. Untuk sumber yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis atau penjelas Al-Quran. Adapun definisinya yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau perbuatan maupun ketetapan. Untuk kedudukannya di sini sumber hukum yang sekunder atau setelah Al-Quran. Untuk fungsinya terhadap Al-Quran yaitu bayan at-taqid yang menguatkan atau yang menegaskan hukum di dalam Al-Quran, dan bayan at-tafsir atau menjelaskan atau merinci ayat-ayat yang masih global atau misalkan tata cara sholat, dan bayan at-tashri atau menetapkan hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran, misalkan larangan menikahi bibi dari istri. Untuk sumber yang ketiga yaitu al-ijma atau konsensus ulama mujtahid. Definisinya yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syar'i pada suatu. Untuk sumber yang terakhir yaitu Al-Qiyas, yaitu analogi hukum berdasarkan ilat. Definisinya ini yaitu merupakan hukum suatu kasus baru yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah, dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus yang sudah ada nasnya karena adanya persamaan ilah atau sebab atau alasan hukum. Kesimpulannya yaitu keempat sumber hukum ini membentuk fondasi syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah adalah dalil nakli dan ijma dan qiyas adalah dalil akli. Memahami Mashadir Ahkam menjamin hukum Islam dapat menjawab semua tantangan zaman dengan tetap menjaga otentisitasnya. Terima kasih, saya Endah Juwita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.